Alhamdulillah, tepat 1 abad sebelum dilakukan oleh tim yang secara sederhana kemudian disebut sebagai Wali Songo. Yang dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mengubah negara besar yang berdasarkan agama Hindu-Buddha dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun berubah mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Ini penting. Dan mungkin nanti Ustadz Irfan santrinya 9 orang boleh dikirim ke Jepang. Dikasih waktu 50 tahun. Harus jadi mayoritas Islam. Target itu. Kenapa saya mengatakan penting 1 abad sebelum penjajah datang umat Islam sudah mulai mayoritas? Karena hanya umat Islamlah yang punya awareness bahwa yang namanya penjajah itu berbahaya. Yang lain masih tanya-tanya, loh, gak bahaya tak? Masih cuma bertanya, dan bukan cuma bertanya, bahkan masih melakukan kerjasama. 1511, begitu Alfonso d'Albuquerque menaklukkan Malaka atas nama Portugis, membawa glory, gospel, misi kekayaan, misi kejayaan, misi keagamaan, maka yang sadar bahwa ini bahaya adalah umat Islam. Pati Unus alias Pangeran Sabranglor dari Jepara segera berangkat membawa 150 kapal perang besar untuk menggempur Portugis di Malaka. Sementara apa yang terjadi? Raja Pajajaran yang masih beragama Hindu mengajukan proposal kerjasama. Portugis, halo, sini dong. Ini ada saya punya pelabuhan namanya Sunda Kelapa. Rame loh, silakan mau bikin benteng di situ, kantor dagang di situ, monggo. Tanahnya boleh dipakai gratis. Coba bayangkan. Yang punya aware itu berbahaya adalah Sultan Trenggono yang lalu meminta seorang ulama Pasai namanya Fatahillah bergerak untuk mencegah Portugis punya pangkalan di Pulau Jawa. Maka kemenangannya Gilang Gemilang disebut Fatham Mubina, bahasa Jawanya Jayakarta, maka disebut Jakarta. Allah yarham Ustaz Rahmat Abdullah itu, kalau ditanya Ustaz orang Betawi ya? Bukan, saya orang Jakarta. Lu kan sukunya Betawi Ustaz? Bukan, Jakarta. Kenapa Ustaz? Betawi dari kata Batavia, nama pemberian penjajah. Saya Jakarta dari kata Jayakarta, yang ngasih nama ulama pahlawan namanya Fatahillah. Tersinggung kalau disebut Betawi. Jakarta. Maka sejak Pati Unus mengobarkan jihad melawan Portugis itu tidak pernah berhenti jihad di seluruh wilayah Nusantara. Babulah Datu Syah mengusir Portugis dari seluruh Nusantara Timur, dari 72 jazirah yang dikuasainya. Ali Mughayat Syah sampai mendatangkan ahli-ahli militer dan ahli meriam dari Turki Utsmani untuk membekalinya menggempur Portugis di Malaka. Sultan Agung menyerbu 2 kali ke Batavia. Iskandar Muda melanjutkan jihad moyangnya. Hasanuddin melawan Kornelis Spelman dari VOC. Sultan Agung Tirtayasa berperang tanpa kenal lelah sampai ditangkap dan dipenjarakan. Trunojoyo dari Madura bergerak melawan ketidakadilan dan hegemoni dagang VOC. Kareng Galesong dari Makassar bergabung membantu. Suropati dari Madura, seorang budak, berani memimpin kawanannya untuk melawan VOC. Terus di abad ke-17 tidak berhenti, satu demi satu para raja berjihad. Demikian pula di abad ke-18. Dan di abad ke-18 ini, dari abad ke-17 ada seorang ulama besar yang mengawal perjuangan dimanapun dia berada. Ketika di Makassar mendampingi Hasanuddin berjihad. Ketika Hasanuddin terpaksa menandangi perjanjian Bungaya, dia berlayar ke Banten mendampingi Sultan Agung Tirtayasa. Ketika Sultan Agung Tirtayasa ditangkap, dia dibuang oleh Belanda ke Ceylon, Sri Lanka. Ketika di Sri Lanka masih terus berkhotbah mengobarkan perlawanan terhadap penjajah, dibuang lagi ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan berdakwah tidak henti-henti sampai akhir hayat. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari dan Nelson Mandela, bapak anti apartheid dari Afrika Selatan, kemudian mengatakan Syekh Yusuf Al-Makassari mungkin berasal dari Indonesia, tapi dia adalah pahlawan bagi rakyat Afrika. Di abad ke-18, salah satu yang sangat menonjol perannya saat itu sebagai ulama namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbari. Syekh Abdus Somad yang berasal dari Palembang, bukan yang Pekanbaru, kalau yang Pekanbaru sampai sekarang. Syekh Abdus Somad Al-Falimbari ini mufti Masjidil Haram. Dia menulis surat, puluhan jumlahnya, dikirimkan kepada raja-raja dan penguasa Nusantara. Untuk apa? Mengobarkan semangat jihad melawan Belanda. Saya coba kutipkan salah satu surat beliau. Kabar-kabar tentang Paduka telah sampai kepada kami bersinar bagai permata. Tetapkanlah hati pada
Paduka akan beruntung jika Paduka bekerja semata karena takwa kepada Allah. Janganlah takut akan kemalangan dan jauhilah segala perbuatan maksiat. Jika orang yang melakukan yang demikian, dia akan temukan langit tanpa awan dan bumi tanpa kotoran. Dan karena Paduka adalah keturunan Raja-Raja Mataram yang dikaruniai Allah berkat dari Allah dan Rasulnya, maka keadilan Paduka sudah diketahui di mana-mana. Lagi pula sudilah hendaknya Paduka membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, golongan yang sedikit sungguh dapat mengalahkan golongan yang lebih banyak. Lagi pula sudilah hendaknya Paduka mempertimbangkan bahwa dalam Al-Quran tertulis ayat yang menyatakan, bila seorang mati dalam perang sabil, janganlah katakan dia mati, tetapi hidup di sisi Allah. Karena Allah telah berfirman, jiwa orang itu masuk ke dalam badan seekor burung yang langsung membawanya ke surga. Dan haruslah lebih-lebih Paduka camkan, karena jiwa yang mati dalam perang sabil adalah bagai bunga yang harumnya tercium dari fajar sampai petang. Bahkan semua Makkah dan Madinah serta seluruh negeri-negeri Melayu akan takjub akan keharumannya. Surat ini dikirim untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Dikirim pula untuk Pangeran Arya Mangkunegara, untuk Susunan Pakubuwono III, untuk Sultan Banjar, untuk Pangeran Jambi, untuk Sultan Palembang. Dikirim pula untuk Sultan Ternate, Sultan Tidore, Datu Pejanggi, dan Datu Selaparang dari Lombok, dan para penguasa negeri-negeri Melayu lainnya. Sampai kemudian surat-surat Syekh Abdus Somad Al-Falimbari ini ketika dikumpulkan menjadi satu kitab tersendiri. Judulnya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihat tulus kaum muslimin dan pengingat dari orang-orang beriman dalam menjelaskan keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. Syekh Abdus Somad Al-Falimbari punya murid namanya Syekh Daud Al-Fatani. Kalau Fatani dari mana, Bu? Patani, Thailand Selatan. Pada zaman itu dari Patani di Thailand Selatan sampai seluruh kepulauan Nusantara disebut sebagai Biladul Jawa, negeri-negeri Jawa. Ulama-ulama dari wilayah-wilayah itu disebut Ashabul Jawiyin, ulama-ulama negeri Jawi. Maka dahulu ulama-ulama itu meski menulis dalam bahasa Melayu, hurufnya pakai huruf Arab. Dan ketika saudara-saudara Melayu kita belajar kepada ulama-ulama Jawi ini, tulisannya mereka bawa ke negeri-negeri Melayu. Sampai hari ini tulisan itu, tulisan Arab berbahasa Melayu disebut sebagai tulisan Jawi. Jadi Jawi itu Islam. Syekh Daud Al-Fatani bukan cuma menjadi mufti Masjidil Haram, tapi kadang-kadang ambil cuti untuk ikut pelayaran ke timur. Ngapain? Ikut berjihad melawan Belanda. Bayang pun, bukan cuma bayangkan. Ada ulama yang kiprahnya sedemikian. Syekh Daud Al-Fatani punya murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada Syekh Muhammad Khatib Sambas. Di antara murid mereka ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang hijrah ke Haramain ketika di Jawa terjadi penangkapan ulama besar-besaran dan penutupan pesantren-pesantren, pemberangusan yang dilakukan Belanda pasca Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah trauma tersendiri bagi penjajah Belanda. Dalam skala dia yang paling besar. 2,5 juta orang terlibat di dalam perang ini. 20 juta gulden anggaran dihabiskan. Berapakah 20 juta gulden itu di zaman itu? Untuk gambaran, penghasilan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di Amerika, di Asia, maupun di Afrika adalah 2 juta gulden per tahun. Jadi penghasilan Belanda dari Afrika Selatan, Sri Lanka, Nusantara, Taiwan, Suriname, dan lain sebagainya digabungkan jadi satu, per tahun cuma 2 juta gulden. Melawan Diponegoro selama 5 tahun, habis 20 juta gulden. Perang ini membangkrutkan. Dan apa yang paling ditakutkan Belanda dari perang Diponegoro? Semua terlibat, semesta bersatu. Ulama dan bangsawan, santri dan abangan, semua ikut. Itu ngeri sekali. Untuk menjinakkan perlawanan Diponegoro, Belanda harus memutus logistik dan jalur-jalur gerilya, sehingga pada tahun 1829 akhir terbit laporan Belanda sudah membangun 280 benteng, membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di Jawa Timur, hanya untuk memperlambat gerak laju pasukannya di Diponegoro. Maka tidak bisa tidak Diponegoro harus ditangkap dengan tipu muslihat. Kalau perang itu berkepanjangan sedikit saja, kolonial Belanda betul-betul bangkrut. Inilah perlawanan para ulama. Maka tahun 1831 Gubernur Jenderal Johannes van den Bos meresmikan Institut de Javaristalti Surakarta. Visi misi dalam rilis resminya adalah agar pegawai kolonial Belanda lebih memahami adat istiadat, budaya, filosofi, antropologi, dan sosiologi masyarakat Jawa sehingga bisa merumuskan kebijakan yang tepat di Jawa. Visi misi resmi. Visi misi terselubung mencegah munculnya Diponegoro baru dengan cara menyebarkan propaganda bahwa kalau kamu Jawa, kamu nggak bisa jadi Islam. Karena Islam itu anti terhadap segala kejawaanmu.
Klinikmu, animismemu, dinamismemu, dan lain-lainmu yang adalah atribut kejawaanmu, itu tidak bisa diterima oleh Islam. Sebaliknya, kalau kamu Islam, kamu sudah bukan Jawa. Itu propaganda luar biasa yang dilakukan oleh Belanda sejak 1831 dan masih sampai sekarang dikenal dengan politik belah bambu. Kalau ulama diinjak, kalau bangsawan diangkat. Dari sejak perang Diponegoro pun sudah begitu. Sentot Ali Basah, seorang bangsawan, ketika menyerah kepada Belanda, maka dapat gaji, dapat seragam, dapat pangkat, dapat anak buah, dan dapat berbagai fasilitas. Kiai Mojo begitu ditangkap, dikurung, di penjara Stadhuis Batavia 4 bulan nggak lihat matahari sama sekali. Perlakuannya berbeda, belah bambunya terasa. Kembali ke kisah senarai para ulama tadi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani punya murid, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Melalui Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi inilah transmisi perjuangan dari Tanah Suci terus berlanjut. Salah seorang muridnya, Syekh Ahmad Khatib, keponakannya sendiri, namanya Haji Abdul Karim Amrullah, HK alias Haji Rasul, bapaknya Hamka. Pulang ke Sumatera Barat mendirikan tawalib di Parabe untuk mendidik kaum muda menjadi kader-kader ulama. Disebar nantinya ke seluruh penjuru Sumatera. Seorang muridnya yang lain, namanya Muhammad Darwis dari Kauman. Berguru, berdiskusi, karena cerdasnya, Syekh Ahmad Khatib ingat salah satu gurunya yang sangat cerdas, namanya Said Ahmad Zaini Dahlan. Maka Muhammad Darwis diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pulang mendirikan pengajian-pengajian, membahas tafsir Al-Quran sesuai kampung yang ada. Maka ada pengajian Wal Asri di Wirobrajan. Hanya membahas surah Al-Asr. Dulu ketika wakafnya pengajian Wal Asri didirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di tengahnya masih ada lapangan, namanya lapangan Asri. Ketika kampus UM dipindah, nama Asri dilestarikan menjadi Asri Medical Center. Orang sekarang ngiranya ini Medical Center yang asri, padahal aslinya dari pengajian Wal Asri. Di Karangkajen namanya pengajian Wal Fajri. Di Kauman namanya pengajian Al-Ma'un, karena yang dipakai rumahnya Pak Mangun Diharjo. Misalnya begitu. Jadi beliau pintar ngasih nama pengajiannya. Pengajian Al-Ma'un ini yang kemudian ketika tafsir Al-Ma'un diulang-ulang, jamaahnya protes. Kok nggak ganti tema lain, Kiai? Lah sudah diamalkan belum? Yang kemudian melahirkan PKO, penolong kesengsaraan OMOM. Menjadi cikal bakal PKO Muhammadiyah yang kita lihat sekarang. Di Kota Gede namanya pengajian Al-Ikhwan. Cuma membahas ayat yang berkaitan dengan persaudaraan. Tapi dari situ lalu inisiatif menjadi persyarikatan. Dan yang namanya Kiai Ahmad Dahlan sebelum berdiri persyarikatan, kalau soal mengajar, juara terdepan. Datang ke sekolah Belanda, tanya sama guru-gurunya, di sini muridnya ada yang beragama Islam? Tidak ada. Sudah ada guru agama Islam? Belum. Belum. Saya siap ngajar. Nggak ada budget, nggak ada begroteng. Sonder begroteng, okay, no problem, kata Kiai Ahmad Dahlan. Saya ngajar tanpa digaji, siap. Yang penting saya boleh ngajar anak-anak yang beragama Islam. Ke sekolah Budi Utomo ketemu Dr. Wahidin Sudirohusoto. Pak dokter, ini anak-anak poro priayi ndoro-ndoro ini agamanya apa? Islam, Pak Kiai. Sudah ada yang mengajar agama Islam? Belum, Pak Kiai. Saya yang mengajar. Bismillah. Maka akrab beliau dengan tokoh-tokoh Budi Utomo. Termasuk dengan Raden Mas Warti Suryaningrat yang akhirnya beliau ajak, Mas Warti, saya dibantu bikin sekolah yang modern. Loh Pak Kiai, apa nanti tidak dituduh sesat? Pak Kiai itu biasanya kalau ngajar lesehan, murid-muridnya Sorogan atau Bandungan. Kok ini mau pakai kursi, meja, papan tulis? Tidak apa-apa, bismillah. Akhirnya kemudian betul ada kiai-kiai yang menuduh Kiai Ahmad Dahlan sebagai kiai kafir. Karena dianggap tasyabbuh bil kufar. Tapi itu ijtihad dahsyat dari beliau. Sekolah modernnya Muhammadiyah itu dirancang bersama oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Raden Mas Warti Suryaningrat yang nanti selain ngajar di Muhammadiyah akan mendirikan Taman Siswa. Kakaknya Warti Suryaningrat namanya Suryo Pranoto, juga CS-nya Kiai Dahlan. Tapi kalau Suryo Pranoto ini unik lagi. Aktivis buruh, dijuluki oleh Belanda sebagai the stacking konik, Raja Mogok. Karena kalau Suryo Pranoto sudah dawuh, besok mogok seluruh karyawan, sejawa mogok, Pak. Uniknya, tokoh buruh begitu kan biasanya agak kiri-kiri gimana gitu. Suryo Pranoto ini santri. CS dengan Haji Umar Said, Cokro Aminoto, dan Kiai Ahmad Dahlan. Pergaulannya para bapak bangsa dulu itu begitu luar biasa. Kiai Ahmad Dahlan itu lebih progresif lagi. Yang ditawari pelajaran agama Islam, bahkan sekolah Katolik. Jadi di Muntilan itu ada Pastor Van Lith namanya. Sampai sekarang ada sekolahnya, namanya sekolah Van Lith. Dan itu sampai sekarang terkenal sebagai sekolah berkualitas, lebih bagus daripada sekolah negeri. Kepada Pastor Van Lith itu Kiai Ahmad Dahlan bertanya, Pastor, di sini muridnya Katolik semua atau masih ada yang Islam? Ya saya harap sudah Katolik semua, Kiai.
Kiai Ahmad Dahlan bilang, loh, tapi dulu kan dari keluarga Islam toh. Betul Kiai. Bagaimana kalau pastor menjelaskan agama Katolik, saya juga kepada mereka menjelaskan agama Islam yang sebenarnya, nanti kita biarkan mereka memilih. Gimana pastor? Wah, lah Kiai ini kan sekolah saya. Kalau ada yang ikut Kiai nanti saya rugi. Ya sudah, bagaimana kalau kita berdebat saja dengan taruhan yang lebih menantang, pastor? Kalau pastor bisa mengalahkan saya dalam debat agama, saya siap masuk agama Katolik. Tapi kalau saya yang menang, pastor juga ikut saya agama Islam. Bagaimana pastor? Waduh, ya jangan gitu Kiai. Kan agama ini sudah kita yakini sendiri-sendiri. Diskusi ya ayo, tapi iman kita sudah seperti terukir di atas batu. Kan di agama Kiai ada untukmu agamamu, untukku agama. Kiai Ahmad Dahlan juga bercanda. Wah, pastor pasti belum tahu sebelum lakum dinukum waliyatin itu bunyinya ya ayyuhal kafirun. Jadi luar biasa. Murid yang lain namanya Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ketika pulang ke Jombang, Jawa Timur, beliau menghidupkan kembali pengajian hadis Sahih Bukhari yang sudah libur selama 100 tahun. Jadi di Jawa, pasca perang di Ponorogo, semua kitab-kitab hadis fikih dibakar. Ngajar fikih boleh maksimal bab sholat. Karena kalau nanti nambah bab sampai kitabul jihad, bahaya. Makanya dulu pelajaran fikih itu diulang-ulang. Toharo, sholat. Gak maju-maju di situ terus. Hadratus Hashim Asy'ari adalah orang pertama yang menghidupkan kembali pengajian hadis. Ketika Jepang datang, nah sebelumnya pendidikan Nahdlatul Ulama ternyata di bawah ada gesekan dengan yang modernis Muhammadiyah, sehingga ketika dilaporkan, lu wih Mas Dahlan, wih koncoku, itu kan. Akhirnya menginisiasi apa yang disebut MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia di tahun 1930-an. Dari MIAI inilah menjadi Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Maka sampai akhir hayat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Rais Akbar NU sekaligus Rais Akbar Masyumi. Ketika Jepang datang, beliau berfatwa haram hukumnya seikirei. Apa itu seikirei? Rukuk ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Tennohika atau Kaisar Jepang. Rukuk kepada matahari haram hukumnya. Gara-gara itu beliau dipenjara dan disiksa. Begitu kemerdekaan dan pasukan Inggris, sekutu pemenang perang mau mengambil alih Jawa, dipimpin Jenderal Sir Philip Christison, diboncengi oleh Nika dan Belanda, mendarat di Surabaya, keluar fatwa Hadratus Syekh, resolusi jihad. Barang siapa di antara kaum muslimin berada di dalam jarak yang belum membolehkan qasar menurut mazhab Syafi'i, maka fardu ain hukum baginya mengangkat senjata berjihad melawan penjajah yang hendak merampas kemerdekaan negara kita. Resolusi jihad. Karena resolusi jihad ini berduyun-duyun santri Laskar Hizbullah Sabilillah dari berbagai penjuru datang ke Surabaya, berperang melawan sekutu, dikobarkan oleh takbir-takbirnya Bung Tomo di radio RRI Surabaya. Dan itu yang bikin Jenderal Sir Philip Christison meradang. Bagaimana tidak, dalam jangka waktu seminggu 2 jenderal Inggris tewas di Surabaya. 1 AWS Meleby, 2 Guy Simon. Kata Sir Philip Christison, ini tidak pernah yang namanya perang dunia pertama, perang dunia kedua baik di medan Eropa maupun medan perang Pasifik, kok ada kejadian 2 jenderal mati dalam seminggu. Gak ada kejadiannya, satu-satunya di Surabaya. Dan itu karena pemuda-pemuda Surabaya luar biasa sampai bikin pasukan Inggris divisi Muslim India desersi. Karena divisi Muslim India yang dibawa Inggris ini dengar takbir, akhirnya mereka nggak mau berperang melawan pemuda Surabaya. Pemimpin desersinya namanya Kapten Ziaul Haq. Kapten Ziaul Haq nanti akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan. Ketika berkunjung di masa Presiden Soeharto, beliau napak tilas di Surabaya, jalan-jalan. Saya dulu desersi di sini. Karena fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Murid yang lain lagi, ini murid yang ini agak unik. Namanya Umar Said. Wedono di Kleco Madiun. Nekat berangkat. Padahal zaman itu berlaku Stadsblad 1902. Apa isi Stadsblad 1902? Semua pegawai Pangreh Praja Pamong Praja Hindia Belanda, termasuk bupati dan para raja, haram hukumnya naik haji. Nggak boleh. Maka gara-gara itu ketika mau naik haji, dia mengundurkan diri dari jabatan Wedono. Dimarahi habis-habisan sama mertuanya, sampai istri yang namanya Suharsikit dikembalikan ke rumah mertua, berangkat haji dalam keadaan pilu. Sampai Jeddah, karena beliau ini tidak bisa bahasa Arab, dingak-dinguk. Akhirnya ketemu dengan seorang penerjemah di konsulat Belanda di Jeddah. Nama penerjemah ini Masyhudul Haq. Masyhudul Haq ini pemuda Minangkabau. Sangat cerdas dan berprestasi, sehingga Masyhudul Haq adalah nama yang disebut Kartini dalam wasiatnya tentang pengalih status beasiswa Kartini. Kartini itu dapat beasiswa belajar ke Eropa, tapi dia dipaksa menikah dengan Bupati Rembang. Akhirnya dia tidak ambil beasiswa itu. Ketika ditanya beasiswa mau dialihkan ke siapa, dia sebut nama Masyhudul Haq. Keren ya? Dulu
Ibu Kartini juga kenal seorang pelajar yang alim dan santri dan pandai sekali yang namanya Masyhudul Haq. Maka kenalan dengan Masyhudul Haq, Umar Said ngobrol banyak, sampai tahu ternyata Masyhudul Haq keponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tolong saya dipertemukan dengan beliau. Akhirnya dengan perantaraan Masyhudul Haq, belajar dengan luar biasa, gegap gempita bergelora, Umar Said pun pulang dari haji, mendarat di Semarang, ditemui oleh Haji Saman Hudi, pendiri Syarikat Dagang Islam, dan beliau mengatakan, Dek Umar Said, tolong bantu saya agar SDI ini menjadi syarikat untuk seluruh umat Islam. Disanggupi, pusatnya dipindah ke Surabaya. Umar Said inilah yang kita kenal sebagai Pak Cokro. Umar Said Cokro Aminoto. Masyhudul Haq lalu pulang dan menyusul ke Surabaya. Karena orang Jawa susah mengucapkan Masyhudul Haq, dia pun dikenal sebagai nama tenarnya, yaitu Haji Agus. Nggak enak nyebut nama sendiri. Haji Agus, nggak enak, jangan gitu. Jadi Agus Salim inilah yang mendampingi Pak Cokro membangun syarikat Islam di Surabaya ketika itu. Yang ngekos di rumahnya Pak Cokro, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Kusno, yang gedenya namanya Soekarno. Terus termasuk yang ngekos sebentar Semaun Darsono Muso, tokoh-tokoh PKI. Tapi Pak Cokro betul-betul Raja Jawa tanpa mahkota. Hari ini kita bisa melihat pidatonya Bung Karno yang luar biasa, menggugah berapi-api, yang menyaksikan ribuan orang. Konon bahkan Bung Karno dibandingkan pidatonya Pak Cokro tidak ada apa-apanya. Jadi Pak Cokro itu kalau berpidato berduyun-duyun orang, tergerakkan, sehingga beliau disebut Raja Jawa tanpa mahkota. Dan Pak Cokro itu sekali pidato geger seluruh Eropa. Gara-gara di Foxtrot beliau menyerukan dalam pidatonya, adalah hak kami memiliki self-bestur, hak memerintah diri kami sendiri sebagai sebuah bangsa. Hanya satu kata, self-bestur, jadi headline semua surat kabar, geger seluruh Eropa. Kok orang Indonesia tahu self-bestur, hak untuk memerintah dirinya sendiri. Orang pertama yang mencetuskan istilah self-bestur. Dan Pak Cokro ini menggelorakan semboyan, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Umat Islam kalau hendak berjuang dan perjuangannya bernilai di sisi Gusti Allah, maka harus sebersih-bersih tauhid. Umat Islam untuk bisa maju, bangkit menjadi bangsa yang berdaulat, maka harus setinggi-tinggi ilmu. Umat Islam untuk bisa menang dalam perjuangan melawan penjajah yang memiliki segala jenis senjata, maka harus sepandai-pandai siasat. Syarikat Islam di bawah pimpinan Pak Cokro di tahun 1919 tercatat memiliki 2,7 juta anggota aktif. Partai zaman sekarang aja 2,7 juta kader aktif itu berat. Itu Pak Cokro di tahun 1919 baru sekitar 30 juta. Sudah punya anggota 2,7 juta. Luar biasa. Dan inilah yang kemudian menghantarkan kepada kemerdekaan kita. Dan atas berkat rahmat Allah. Ini ajaib. Yang ini lebih ajaib. Negara-negara biasanya kalau dijajah, penjajahnya pergi, negara itu terpecah menjadi lebih kecil-kecil daripada sebelumnya. Daulah Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama di tahun 1918. Maka wilayahnya dibagi-bagi sama penjajahnya. Maroko buat Prancis, Tunisia, Aljazair juga buat Prancis, Libya untuk Italia, Mesir untuk Inggris, Jordania dan Palestina untuk Inggris, Lebanon dan Suriah untuk Prancis, Irak untuk Inggris, Jazirah Arab untuk Inggris. Bagi-bagi. Makanya jangan heran kalau sekarang garis lurus. Soalnya baginya di peta. Ini buat kamu ya, aku yang ini ya. Gitu. Antar penjajah. Begitu penjajahnya pergi hari ini, mereka itu satu bangsa, satu bahasa, satu agama.